Shalom adik-adik. Shalom. Wah, selamat hari Minggu ya. Gak kerasa ya Kak Deka, kita ketemu lagi sama adik-adik di hari Hari Minggu. Minggu. Nah, kalau hari Minggu, waktunya adik-adik untuk sekolah minggu lagi. Gimana nih kabarnya adik-adik? Pasti sehat ya? Sehat dong ya. Ada Tuhan Yesus yang menjaga adik-adik semua. Nah, sekarang kita mau mulai nih ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita mulai, kita mau nyanyi dulu satu lagu ya. Kita mau bilang terima kasih sama Tuhan Yesus karena sudah menyertai hidup kita. Oke, nyanyinya dengan semangat ya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Kita bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita nyanyi sekali lagi ya, dengan hati yang sungguh-sungguh. Ku ada karena kasih-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu, tiap pribadi kami Tuhan. Tuhan menyertai kami dari hari Senin sampai hari ini kami bisa bertemu lagi Tuhan. Walaupun kami hanya bisa bertemu secara virtual Tuhan, tapi biarlah itu semua tidak mengurangi rasa sukacita kami Tuhan untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap adik-adik yang mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini Tuhan, Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai dan lindungi mereka. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, adik-adik sekarang biar lebih semangat, kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Bila Roh Allah Ada. Yuk, semuanya berdiri ya. Adik-adik sudah pada bangkit berdiri. Yuk, sekarang kita mau nyanyi lagu Bila Roh Allah Ada. Pakai gerakan ya. Jangan malu-malu, karena kita mau memuji Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari.
lagi ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Nah, kira-kira dari lagu itu kita belajar apa sih Kak Deka? Kita harus bisa memuji Tuhan dengan semangat ya. Ya, nah adik-adik ingat waktu kita merayakan Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Nah, lagu itu menggambarkan ketika Roh Kudus sudah dalam diri kita harus lebih semangat lagi dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Oke deh, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita duduk dulu yuk adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau nyanyikan lagu Bagaikan Bejana. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dengan sikap berdoa kita nyanyi kembali lagu ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Benar Tuhan, kalau kami semua anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, siap untuk Tuhan bentuk Tuhan menjadi bejana yang indah, yang siap Tuhan pakai dimanapun kami berada. Tuhan, berikan kami hati yang mau menerima setiap firman Tuhan yang akan masuk pada hari ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, selamat menyaksikan adik-adik firman Tuhan hari ini. Simson dan Delila. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 16. Pada zaman dahulu di Israel, hiduplah seorang laki-laki bernama Manoah. Ia dan istrinya tidak memiliki anak. Pada suatu hari, datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Malaikat itu berkata, "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ingat, jangan pernah mencukur rambutnya, karena anakmu telah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin." Orang Israel memang telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Mereka dijajah dan diperlakukan dengan tidak adil. Tapi Tuhan mengasihi orang Israel. Ia ingin membebaskan mereka, sehingga Ia mengirim seorang yang akan membebaskan Israel lewat Manoah dan istrinya. Akhirnya istri Manoah melahirkan seorang bayi laki-laki yang cantik, dan mereka menamainya Simson. Simson bertumbuh besar dan ia diberkati Tuhan. Ia menjadi orang yang sangat kuat. Pada suatu hari, seekor singa muda hendak menyerang Simson. Tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mengalahkan dan mencabik-cabik singa itu dengan mudah. Sementara itu, orang Filistin terus berbuat jahat kepada orang Israel. Dan hal itu membuat Simson menjadi sangat marah. Simson lalu menangkap 300 anjing hutan. Lalu diikatnya ekor dengan ekor, lalu ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke ladang gandum orang Filistin, sehingga terbakarlah gandum dan kebun zaitunnya. Perbuatan Simson itu membuat orang Filistin menjadi marah, dan mereka ingin membalas perbuatan Simson. Tapi karena takut kepada orang Filistin, orang Israel mengikat tangan Simson, lalu mengantar dan menyerahkan dia kepada orang Filistin. Tapi Tuhan tidak membiarkan Simson jatuh ke tangan orang Filistin. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson memutuskan tali-tali yang mengikat tangannya. Lalu diambilnya tulang rahang keledai yang masih baru, dipukulnya 1000 orang Filistin sehingga mereka kalah. Tapi orang Filistin tetap tidak mau menyerah. Saat Simson berada di Gaza, mereka menghadang Simson di pintu gerbang. Tapi pada waktu tengah malam, Simson mencabut pintu gerbang kota itu. Dipikulnya di bahunya dan dibawanya ke puncak gunung. Simson lalu menyukai seorang gadis yang bernama Delila. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata Delila adalah mata-mata orang Filistin. Karena terus-terusan dibujuk Delila, akhirnya Simson memberitahu rahasia kekuatannya. Setelah mengetahui rahasia Simson, Delila lalu memanggil orang untuk mencukur rambut panjang Simson saat Simson sedang tertidur lelap. Lalu datanglah orang Filistin menangkap Simson. Tapi Tuhan telah meninggalkan Simson. Orang Filistin lalu mencungkil mata Simson sehingga ia menjadi buta. Simson yang lemah dan buta itu akhirnya ditangkap dan dipenjara. Dan Simson yang malang itu disuruh bekerja berat selama di penjara. Kemudian orang Filistin mengadakan pesta yang meriah untuk bersyukur dan menyembah dewa mereka. Kemudian mereka memanggil Simson untuk melawak dan untuk berkata-kata. Simson lalu meminta kepada anak kecil yang membawanya agar melepaskan tangannya.
Adapun gedung itu dipenuhi sekitar 3.000 orang Filistin yang siap menonton dan mentertawakan Simson. Lalu berdoalah Simson kepada Tuhan, "Ya Tuhan, buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya aku dapat mengalahkan orang-orang Filistin yang jahat ini." Dan Tuhan mendengarkan doa Simson. Lalu dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mematahkan 2 tiang penyangga di tengah gedung itu, sehingga gedung itu roboh menimpa ribuan orang Filistin dan juga Simson. Nah adik-adik, Simson telah diberikan kekuatan yang istimewa dari Tuhan. Tapi Simson tidak menjaganya dan mempergunakannya dengan baik, sehingga ia dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Matanya dicukil, ia dipenjara, dan ia jadi bahan tertawaan musuh-musuhnya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita diberi banyak hal istimewa, terutama keselamatan. Apakah kita perlu menjaganya? Ya, sudah pasti. Caranya bagaimana? Yaitu dengan hidup taat. Taat pada orang tua, taat pada peraturan, dan ya, taat pada firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah selesai nih mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, jangan lupa untuk mengikuti ibadah sekolah minggu depan. Nah, sekarang sebelum kita tutup ibadah sekolah minggu ini, kita berdoa dulu yuk. Yuk semuanya berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini Tuhan. Tuhan, biarlah minggu depan kami semua bisa mengikuti kembali ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, sertai setiap anak-anak yang mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Berkati kalau di minggu-minggu yang akan datang anak-anak sudah mulai kembali bersekolah Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberikan sukacita, Tuhan yang memberikan semangat supaya mereka semua bisa mengikuti pelajaran walaupun dari rumah dengan semangat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.